billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'daha ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu atas berkat nikmatnya, berkat kasih sayangnya, kita sama-sama masih diberikan kekuatan untuk dapat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah bergabung, baik dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC, PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, wabillahi khusus kepada seluruh Bapak Ibu yang telah datang dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan kata terlebih dahulu yang malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Isnawan. Pada Pak Isnawan kami persilahkan. Terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Malam ini kita masih berikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi. Semoga ini menjadi sarana buat kita untuk memperpanjang usia dan meningkatkan rezeki kita dengan silaturahmi yang tiap malam kita selenggarakan. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa ketemu, semuanya sehat mudah-mudahan, dan yang di shelter semoga tetap semangat untuk tetap sehat dalam rangka melawan virus COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, malam kita akan dibersamai oleh seorang dokter. Beliau Dr. Tri Wahyuliati, spesialis saraf, yang beliau sehari-hari adalah dosen FKIK UMY dan juga dokter klinik di Rumah Sakit PK Muhammadiyah Jogja dan Gamping. Beliau akan menyampaikan satu materi yang saya kira sangat penting untuk kita sekalian, yakni post-COVID sebagai faktor risiko stroke. Ini kaitan antara COVID dengan stroke, yakni Ibu Tri Wahyuliati tiap hari berkecimpung dalam dunia penyakit saraf. Saya kira nanti akan banyak bercerita pada sekalian tentang hal-hal yang terkait dengan stroke berhubungan dengan COVID yang sekarang sedang merajalela ini. Terima kasih Bu Tri Wahyuliati yang saya hormati, yang telah menyempatkan diri untuk bisa hadir malam ini dan berbagi ilmu dengan kita sekalian. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah yang akan bermanfaat untuk kita sekalian dan juga akan melahirkan pahala buat Bu Tri Wahyuliati terus menerus. Saya kira demikian saja pengantar saya untuk malam hari ini, agar segera kita bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Tri Wahyuliati dalam kajian malam hari ini. Sekali terima kasih Bu Tri Wahyuliati atas waktunya. Semoga ini menjadi pembuka rahmat bagi kita sekalian untuk tetap semangat untuk melawan COVID-19 yang sangat kita harapkan segera bebas dari negeri kita ini. Amin. Saya demikian, matur nuwun. Nasmallakum qarib, Bapak Silm Minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Isnawan atas sambutan dan perkataannya. Semoga asal kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, materi kita malam hari ini sangat menarik bagi Bapak Ibu. Yakni adalah post-COVID sebagai faktor resiko stroke. Yang akan diisi oleh beliau Ibu Dr. Wahyuliati, SPS MKes. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Ibu Dr. Tri Wahyuliati kami persilahkan. Matur nuwun betalipun
Pak Moderator nih, Mas Abdul nih. Pak Moderator sih nih. Iya, Abdul, Bu, Abdul. Oh ya, Mas Abdul nih, matur nuwun Pak Isnawan Iya, nih. Bu. Bapak Ibu sedaya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaannya. Karena sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dari semua penciptaan Allah dan apa yang sudah digariskannya. Tergantung kita agar semoga bisa selalu berhusnudzon terhadap segala sesuatu yang sudah digariskan. Termasuk era COVID menika nggih, Bapak Ibu sedaya. Terkait dengan COVID ini yang tidak cuma menasional tapi mendunia. Dari praktek yang saya temui, itu sepertinya saya tergerak untuk mengambil sedikit pengalaman. Saya kaitkan dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Kemudian saya ambil dari beberapa teman sejawat publikasi jurnal baik nasional maupun internasional. Maka saya ingin berbagi sesuatu yang baru ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sedaya dalam keadaan sehat. Tetapi kalaupun ada sesuatu dan dari mungkin anggota keluarga atau kerabat ada sesuatu pula, saya berharap semuanya diberi kekuatan, sabar, tawakal. Amin. Untuk kali ini, topik yang saya ambil adalah COVID-19 yang sedang ngetren ini ya, mendunia sebagai faktor risiko timbulnya stroke. Nah, seperti kita ketahui, stroke itu sendiri sudah merupakan suatu yang berat ya, karena mengenai otak yang sangat ringkih, yang sangat lembut, Masya Allah, ya. Yaitu kalau ada COVID ternyata terdampak pula. Bagaimana kok bisa demikian? Ini memang sebetulnya saya akhir-akhir ini tidak terlalu banyak belajar sebetulnya. Tetapi dari pengalaman klinis praktek, kok saya temui begitu, saya temui begitu. Kemudian saya buka jurnal-jurnal dari penelitian dari teman-teman sejawat neurolog dari dalam maupun luar negeri, ternyata mereka semua juga sudah banyak publikasi yang memang demikian. Ya. Kalau di Indonesia itu kan untuk waktu jam kerjanya itu memang sangat besar, apalagi ya teman sejawat tenaga kesehatan juga akhir-akhir ini banyak terdampak, sehingga kita juga waktu untuk praktek itu juga menjadi meningkat gitu ya. Kemudian sehingga kurang waktu untuk belajar. Ternyata setelah saya buka jurnalnya memang banyak yang menemui hal yang sama. Nyun slide yang selanjutnya, Mas Abdul. Mas Abdul, next slide. Bisa di share. Suaranya putus-putus. Mas Abdul. Ngapunten Pak Isnawan, Bu Ratna, ini di tempat saya malah ternyata mati lampu. Oh, ternyata tadi di laptop Ibu, ngapunten. Ibu Ratna nama si Agit nih. Nanti ketika lampunya nyala nanti kita anukan lagi. Mbak Ratna. Ya. Kalau suara saya gimana ya? Bisa diterima dengan penuh kan? Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Ya. Kurang keras apa betul apa? Betul Bu. Oke, ya mudah-mudahan bisa diterima ya Allah, manfaat mudah-mudahan.
Kita di mana-mana itu sama ya. Kalau online begini baik mengajar maupun mengisi suatu forum ilmiah maupun pengawasan. Kalau era begini mudah-mudahan sinyalnya bisa jalan terus, lampu tidak terkendala gitu. Yang didoakan itu terus begitu ya, namanya teknologi ya. Ya Mbak Ratna, share-nya. Share screen. Mbak Ratna. Nggak ada suaranya, Bu. Share screen, belum. monggo. Mbak Ratna, screen-nya udah Mbak Ratna. Mbak Ratna. Kula nembe ajeng download sekedap nggih, Pak. Oh ya. Tengok Bu Tri. Ya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu audiens, ini yang bertugas share screen kok lampunya malah mati. Terkendala. Listriknya mati. Ya, jadi terkendala untuk kita nggarumin nggih, Bu, sekedap Bu, nembe ajeng laptop. Apa saya tak omong. Ya, Bun. Ini sehingga untuk menayangkan materi yang sudah saya siapkan menjadi terkendala. Ya, sambil melanjutkan yang topik pembicaraan kita tadi, ya, Ibu Bapak sekalian, sambil nanti mudah-mudahan Mbak Ratna segera bisa menayangkan slide-nya. Jadi stroke itu sendiri adalah merupakan seperti kita banyak ketahui, nah ini sudah muncul. Sampun, Mbak. Slide selanjutnya, Mbak Ratna. Jadi seperti kita ketahui, untuk mengingat kembali, stroke itu terjadi karena adanya gangguan cerebrovaskuler. Cerebro itu otak, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi stroke itu adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang terjadi akibat aliran darah ke otak itu terganggu. Terganggunya bisa karena oklusi atau sumbatan, bisa juga karena pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi neurologis atau fungsi saraf. Padahal yang kena adalah saraf pusat atau otak. Sehingga gejala stroke itu bisa macam-macam karena di sana pusatnya semua saraf. Jadi bisa terganggu saraf bicaranya, saraf menelannya, saraf anggota geraknya. Jadi jangan berpikir bahwa stroke itu hanya melulu lemes separuh atau mati separuh, tidak demikian. Ya, tiba-tiba tidak bisa menelan. Nah, itu bisa juga karena stroke yang mengenai pusat menelan. Tiba-tiba tidak bisa bicara seperti orang gagu, atau bisa bicara tetapi tidak mengerti pembicaraan, dijak omong terus ngelantur jawabannya, yaitu namanya afasia atau gangguan bicara baik sensorik maupun motorik. Itu juga bisa karena stroke terkena di daerah pusat bicara. Bisa juga mengenai anggota gerak sebelah kanan. Bisa juga mengenai pusat fungsi luhur. Ya, jadi menjadi orang linglung seperti, maaf, kok kayak orang sakit jiwa ya. Nah, ini bisa juga karena mengenai pusat fungsi luhur di otak di daerah frontal. Bisa juga ya macam-macam. Pokoknya di mana terkena di daerah otak itu, baik terkena pusat bicaranya, pusat menelannya, pusat anggota geraknya, pusat rasanya, ya, bisa semuanya bisa saja karena luas sekali, ya, karena mengenai fungsi saraf pusat. Nah, itulah yang namanya stroke. Dan stroke ini terjadi secara mendadak, ya, secara mendadak. Sehingga kadang-kadang orang awam berpikir begini, ini tadi jatuh kemudian kok nggak bisa jalan, berarti jatuh atau kebentur terus stroke. Nah, ngertinya begitu. Padahal mungkin yang terjadi bukan jatuh dulu kemudian stroke. Yang terjadi bisa saja adalah stroke dulu, karena stroke kemudian keseimbangannya kan mendadak tadi, keseimbangannya menjadi
terganggu karena sebelah anggota geraknya menjadi lumpuh sehingga jatuh. Jadi stroke dulu baru jatuh juga bisa. Oh ya, stroke itu juga bisa mengenai pusat kesadaran. Jadi tiba-tiba tidur ngorok, koma. Kalau misalnya ya bisa bablas, bisa tidak. Nah, itu terjadi secara mendadak. Dan berat ringannya itu juga tergantung dari banyak faktor. Luasnya yang tersumbat atau pecah, terus lama atau tidaknya mendapatkan pertolongan awal, umurnya, kemudian faktor-faktor risiko yang menyertainya. Jadi banyak faktor yang mengakibatkan berat ringannya stroke ini. Jadi jangan berpikir bahwa ini yang kemarin berobat stroke cepat balik lah, sing iki kok enggak. Nah, ada juga yang begitu. Nah, karena beberapa pasien juga datang demikian. Nah, kemarin yang tetangga saya kok cepat sembuh ya, Dok. Nah, ini kok yang ini tidak. Padahal ya itu lebih tua. Nah, sedangkan yang ini lebih muda. Jadi tidak bisa dibandingkan secara kasat mata begitu, ya. Dilihat dengan CT scan-nya, luas tidaknya sumbatan, umurnya, faktor-faktor lain, apakah disertai gula darah yang tinggi, lemak yang kental, atau tensi yang tinggi, ya itu banyak faktor itu yang mempengaruhi berat ringannya stroke. Slide selanjutnya, Mbak Ratna. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan, jadi ada dua ya. Jenis stroke karena oklusi atau sumbatan, dan stroke perdarahan. Monggo slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat ini pembuluh darah. Karena ada kalanya begini, ini stroke-nya Bapak, Ibu misalnya. Ini ternyata terjadi perdarahan di otak atau stroke perdarahan. Mana Dok, nggak ada darahnya? Darahnya nggak ada keluar sama sekali. Kelihatan darah nggak ada. Jadi dipikirnya kalau namanya stroke perdarahan berarti harus ada darah yang keluar, tidak demikian. Jadi kita lihat ini di otak ya, di daerah permukaan atau superficial itu ada banyak pembuluh-pembuluh darah. Kemudian di daerah deep atau di daerah yang lebih dalam juga masuk ke dalam otak, itu kelihatan itu pembuluh darah dengan banyak cabang-cabangnya. Ya, kemudian di dalam lagi terjadi sirkulasi pembuluh darah yang demikian seperti network ya, seperti jaringan kerja yang Masya Allah luar biasa. Itu pembuluh darahnya di otak itu banyak sekali. Sehingga seringkali di orang awam ini ada stroke perdarahan ya, jangan banyak bergerak, misalnya stroke perdarahannya tidak terlalu banyak misalnya, sehingga orangnya masih sadar. Hasil CT scan ada perdarahan, seringkali seorang dokter kalau menyampaikan kepada keluarga yang menungguin maupun pasiennya sendiri, Bapak itu Ibu jangan banyak bergerak, jangan banyak bicara, jangan teriak, banyak diem, berzikir dan seterusnya, karena di otak sedang terjadi perdarahan akut, ya darahnya sedang keluar. Mana tidak ada darah yang kelihatan? Nah, di dalam sana otaknya ditutupi oleh tempurung kepala atau ini tulang tengkorak ini. Jadi jangan salah ya, Ibu Bapak sekalian, bahwa darahnya di dalam sana meskipun tidak kelihatan tapi darahnya ada di dalam sana. Dan kalau kita tunjukkan CT scan-nya baru, oh ini darahnya demblok-demblok seperti itu ya. Jadi di otak itu banyak sekali pembuluh darahnya. Sejak dari permukaan sampai masuk ke dalam, cabang-cabangnya banyak sekali karena otak ini suatu organ yang luar biasa sehingga membutuhkan makanan, suplai pembuluh darah. Jadi kesejahteraan otak ini harus betul-betul dijaga supaya bisa berfungsi dengan baik. Jadi otak ini yang rata-rata adalah 5% saja, 5% dari berat tubuh rata-rata kan cuma cakepel gitu ya. Tetapi membutuhkan suplai darah itu sekitar 20%. Jadi dia bisa menyerap darah itu sekitar 5 kali lipat berat tubuhnya sendiri. Bayangkan. Sehingga dia butuhnya sedemikian rupa ya, 5 kali beratnya sendiri. Kalau terjadi sumbatan atau perdarahan di sana, ya otomatis banyak sel-sel yang
rusak. Padahal untuk beregenerasi lagi tidak semudah sel kulit atau tulang. Tulang retak patah 20 hari kemudian mungkin sudah mulai ada tulang-tulang muda yang untuk menyambung. Atau kulit apalagi bisa dilihat, misalnya licet sedikit, kemudian nggak lama kemudian bisa nyambung lagi. Tapi kalau otak itu karena organ yang sangat ringkih. Monggo Mbak Ratna, slide selanjutnya. Nah, itu yang sebelah kiri itu tampak sumbatan sehingga membiru. Yaitu area-area yang tersumbat. Kalau areanya itu adalah area pusat menelan, ya orangnya menjadi stroke dengan gejala tidak bisa menelan. Nah, sebelah kanan itu ada perdarahan, stroke perdarahan. Ya, jadi ada darah yang demblok-demblok itu. Yang sebelah kiri sampai membiru karena terjadi sumbatan di tempat yang bulatan merah itu tersumbat sehingga aliran selanjutnya itu terganggu menjadi kebiruan karena kurang darah. Ya. Karena darah itu merah toh seharusnya dia membawa oksigen. Darah itu mengandung hemoglobin atau Hb. Hb-nya rendah, Hb-nya tinggi. Dan Hb itu yang nanti dia akan membawa zat-zat makanan maupun oksigen menjadi HBO. Nah, ini titik tangkapnya nanti kerjanya COVID itu bagaimana kok bisa mengakibatkan stroke itu nanti di slide selanjutnya kita lebih jelas ya. Jadi sekali lagi darah itu yang nanti akan membawa oksigen. Kenapa kok COVID bisa mengakibatkan stroke? Nah, nanti slide selanjutnya akan lebih jelas. Monggo, slide berikutnya Mbak Ratna. Nah, kalau stroke sumbatan itu seperti ini. Ini seperti selang begitu ya. Kalau ini gambarannya sumbatan karena tersumbat oleh lemak misalnya. Bisa juga tersumbat karena kental sebabkan karena gula darah yang tinggi, bisa juga ya. Tersumbat karena banyak faktor ya. Itu sebagai contoh, itu yang tersumbat diameter atau lubang pembuluh darahnya tersumbat separuh masih mending, masih bisa jalan. Tetapi kalau sudah tersumbat total, nah itu nanti stroke-nya makin parah. Ya, ini bisa disebabkan oleh banyak faktor karena usia juga mengakibatkan kekakuan pembuluh darah dan pembuluh darah itu menjadi kaku, sempit sehingga tersumbat juga bisa. Karena dirusak oleh rokok bisa juga, karena lemak yang tinggi, karena gula darah yang tinggi, karena tensi yang tinggi sehingga menyempit lubangnya juga bisa. Jadi sumbatan itu bisa karena banyak faktor. Tapi kalau pecahnya pembuluh darah itu paling banyak karena darah tinggi. Saking tinggi tekanannya kemudian biar pecah gitu pembuluh darahnya. Karena seperti selang ya. Tetapi karena kencing manis juga bisa. IMI itu merapuhkan pembuluh darah sehingga meskipun tensinya tidak tinggi, tetapi karena sudah rapuh oleh kencing manisnya sehingga mudah juga pecah meskipun tidak tinggi tensinya. Monggo slide selanjutnya. Nah, ini ya, tadi gambaran makroskopis otak dengan banyak darah di dalamnya. Ya. Itu seperti itu. Ini gambar otak sungguh loh yang kanan. Kalau yang kiri itu ilustrasi ya. Yang atas sama kanan itu otak beneran. Di foto itu. Monggo selanjutnya. Nah, untuk angka kejadian stroke ini cukup besar ya. Sekitar 15 juta orang menderita stroke per tahun. Ya, dan 5,7 juta penderita stroke itu meninggal. Selain itu, berimbang dengan angka kecacatan. Seringkali kecacatannya menetap. Nah, itu repotnya begitu. Monggo, slide selanjutnya. Ya, jadi tidak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia data menyebutkan bahwa stroke itu merupakan penyebab kematian kedua setelah jantung dan kanker. Nah,
Dan stroke itu menyebab kecacatan nomor 1 paling banyak. Ya, memang penyebab kematiannya dia masih kalah dengan jantung dan kanker. Tetapi untuk angka kecacatan akibat stroke itu paling banyak di antara semua penyakit yang lain. Dan itu terjadi di seluruh dunia, tidak cuma di Indonesia. Monggo, slide selanjutnya. Nah, dampak stroke karena itu tadi ya, otomatis biaya pasca stroke jadi sangat tinggi. Usaha pengobatan stroke sudah banyak dilakukan, namun angka kematian dan angka kecacatannya masih terus tinggi, tidak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia sekali lagi. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke COVID. COVID-19 itu gejala klinisnya 1, bisa asimptomatis. Asimptomatis artinya apa? Tanpa gejala. Orang kan bisa kena COVID, tetapi tidak, dia sendiri merasa sehat saja bisa. Yang kita kenal ya, waktu awal-awal dulu kita sebut sebagai OTG, orang tanpa gejala. Tetapi dia sebetulnya kena COVID bisa. Ya. Atau yang bergejala, baik ringan, sedang maupun berat. Gejala tersebut bisa berupa demam, atau sesak napas, sampai kemudian yang paling berat sekali mengakibatkan kematian. Kemudian dampak saraf di neurologisnya atau di sarafnya, COVID itu bisa juga menyebabkan pusing, nyeri kepala, gangguan indera perasa dan penciuman, ya, jadi dia makan apa-apa menjadi tidak enak dan tidak bisa menghidu, tidak bisa membau apa-apa, ya. Kemudian bisa juga mengakibatkan polineuropati. Jadi awake linu-linu kabeh apa rasane kandel-kandel kabeh ra penak kabeh itu polineuropati. Bisa sampai menimbulkan gangguan kesadaran. Bisa mengakibatkan stroke juga, kejang atau infeksi di otak, ya. Karena COVID itu virus tersebut mengikuti aliran darah kemudian sampai ke otak, bisa juga mengakibatkan ensefalitis atau ensefalon itu otak ya, itis itu radang otak karena COVID bisa juga. Nah, sampai di sini ini sudah kelihatan ini bahwa manifestasi sarafnya atau dampak di sarafnya bisa mengakibatkan stroke. Kok bisa demikian? Nah, karena itu terjadi koagulopati atau gangguan pembekuan darah oleh COVID-19. Nah, karena terjadi koagulopati atau gangguan pembekuan darah, sehingga terjadi tromboembolisme arteri dan vena secara sistemik. Sistemik itu seluruh tubuh, bisa kena ke seluruh tubuh. Cuma yang paling rentan kan di otak. Seperti tadi jaringannya dia butuh banyak dan sebagainya yang saya sampaikan di awal itu tadi. Jadi kalau terjadi sumbatan-sumbatan yang paling kena dampak ya otaknya, ya. Terjadi tromboembolisme atau trombus itu sumbatan, embolis itu ya jendalan di otak. Nah, itu bisa terjadi sehingga bisa mengakibatkan stroke, ya. Jadi pada saat stroke itu sendiri terjadi koagulopati atau terjadi gangguan pembekuan darah, nah itu pada saat itu kemudian bisa mengakibatkan pada saat akut COVID-nya maupun setelah COVID bisa mengakibatkan timbulnya stroke, khususnya stroke yang sumbatan karena mekanisme kerja dari COVID-19 itu sendiri dia mengganggu koagulopati atau sistem pembekuan darah. Nah, ini di awal-awal dulu, awal COVID ya, kan semua seluruh dunia belum tahu, belum kenal COVID. Di awal dulu kan, loh kok sesek, kemudian dikasih gelontor oksigen. Waktu itu banyak sekali yang meninggal dunia di awal-awal dulu kan. Kemudian kita mendengar kabar bahwa ada 11 mayat yang dibedah oleh dokter-dokter di Prancis sana, kemudian dibuka. Oh, ternyata di seluruh tubuh, ya berarti sistemik. Di seluruh tubuh banyak terjadi pembekuan darah. Artinya
mereka itu para korban COVID itu menjadi sesak nafas, mungkin bukan karena kekurangan oksigen akibat dari batuk flu pileknya, tetapi karena secara seluruh tubuh, secara sistemik, COVID itu merusak sistem pembekuan darah, sehingga terjadi beku di mana-mana di seluruh tubuh. Nah, yang paling terdampak sekali lagi otak itu tadi. Otak kalau beku di sana otomatis tersumbat dan menjadi stroke. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa darah itu membawa oksigen karena di dalam darah itu ada Hb atau hemoglobin. Dia akan menyerap O menjadi HBO, kemudian dihantarkan ke seluruhnya. Tetapi kalau darah yang membawa Hb itu beku, nah otomatis dia tidak bisa jalan menghantarkan oksigen itu. Akibatnya tersumbat di mana-mana. Begitu kira-kira. Inilah biang keladinya atau mekanisme kerjanya mengapa COVID di kemudian hari bisa menjadi faktor risiko timbulnya stroke. Jangankan di kemudian hari, pada saat COVID itu sendiri masih berlangsung atau belum selesai, bisa juga terdampak stroke. Yang paling banyak adalah hari ke-8. Berdasarkan penelitian, hari ke-8 orang yang kena stroke, kena COVID, dan mempunyai faktor-faktor risiko yang lain, itu mudah terkena stroke. Monggo slide selanjutnya. Karena mengapa mudah terkena stroke? Ya karena itu tadi. Virus COVID itu sendiri mengganggu sistem pembekuan darah, di mana-mana banyak beku. Jadi sekali lagi rata-rata hari dari onset COVID atau sejak awal kena COVID sampai kena stroke biasanya pada hari ke-8. Tetapi ingat, pasca stroke, jadi stroke-nya sudah sembuh pun mungkin belum normal sistem pembekuan darahnya. Sehingga di belakang hari bisa juga mengakibatkan stroke. Sehingga untuk orang-orang tertentu yang mempunyai faktor risiko stroke, kalau sudah kena COVID, ada baiknya tetap kontrol lagi untuk dilihat apakah sudah pulih darahnya, meskipun badannya sudah merasa enak, sudah tidak batuk, tidak pilek, tidak sesek, tidak demam, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk tata laksananya di seluruh dunia menggunakan RTPA. RTPA itu semacam infus begitu ya. 20% menggunakan, 21% menggunakan itu dokter mengobatinya. Atau dengan trombektomi mekanikal. Jadi menggunakan alat secara mekanis gitu ya, yang seperti selang begitu, seperti apa namanya, selang dengan guidance dari alat semacam nuklir gitu. Jadi akan dimasukkan ke pembuluh darah, kemudian masuk ke otak sana, kemudian akan ditarik trombus atau sumbatannya tersebut dengan alat demikian. Tetapi ini alatnya di Indonesia aja baru ada beberapa, tidak semua rumah sakit ada. Ya. Kalau yang ada itu di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, di Catlab-nya apa namanya? Tetapi mayoritas yang banyak menggunakan adalah menggunakan antikoagulan karena lebih mudah dan cukup efektif. Antikoagulan itu apa namanya, obat atau tablet yang diminum. Kalau ada apa namanya, anggota keluarganya yang apa namanya, yang menderita stroke, mungkin seringkali stroke-nya khususnya yang sumbatan loh ya, itu seringkali diberikan clopidogrel rutin 1 sehari 1, nah, misalnya begitu, atau miniaspi atau aspilet. Nah, itu obat-obat itu yang golongan antikoagulan. Cukup efektif dan mudah penggunaannya, murah dan banyak tersedia di seluruh dunia. Jadi dimanapun di seluruh dunia, tidak cuma Indonesia, kebanyakan para dokter menggunakan tablet antikoagulan itu. Karena cepat, mudah, cukup efektif, murah. Gitu. Monggo slide selanjutnya.
maka diberilah antikoagulan. Nah, ini dari semua beberapa meta-analisis dari beberapa jurnal itu kemudian dirangkum, hasilnya menyebutkan simpulan yang demikian. Jadi frekuensi stroke pada pasien COVID yang dirawat di rumah sakit itu cukup tinggi, 1,1% ya untuk yang dirawat di rumah sakit. Yang di luar yang tidak dirawat ya lebih tinggi lagi. Ya, kalau dari saya, pengalaman saya beberapa kali menemukan hal yang senada. Jadi pasien COVID dirawat oleh dokter spesialis paru-paru di PKU atau dokter spesialis penyakit dalam, ternyata di hari ke-5, di hari ke-8, kemudian dikonsulkan ke saya, ke bagian saraf, karena loh setelah sekian hari kok kemudian menjadi tampak tanda-tanda gangguan saraf. Nah, kemudian kita biasanya rawat bersama antara dokter paru dan dokter jantung dengan saya sebagai dokter spesialis saraf. Ya. Nah, kalau data di seluruh dunia menyebutkan orang-orang yang demikian dirawat awalnya tidak ada stroke, dirawat sebagai penderita COVID, itu kemudian menjadi stroke yang paling banyak, rata-rata usianya memang yang tidak tahan dengan hal seperti itu biasanya umurnya rata-rata 66 tahun. Karena pada saat umur itu kan pembuluh darah juga sudah mulai kisut, melisut, menyempit atau menjadi kaku ya, sehingga tidak tahan kena gempuran COVID yang membuat tromboemboli atau membuat sumbatan itu dia menjadi semakin tidak tahan. Dan yang lebih banyak terkena adalah pasien laki-laki. Pasien-pasien saya juga yang kemudian kena stroke juga laki-laki. Ada satu pasien yang masih muda, sekitar 34 tahun. 34 tahun kena COVID, kemudian sudah pulang sebetulnya. Kemudian kontrol lagi dengan gejala itu. Kemudian saya jelaskan bahwa begini. Tapi alhamdulillah karena masih muda dan penanganannya cukup cepat, kita berikan tablet untuk anti koagulan atau anti pembekuan darah itu secara rutin. Ini baru bulan ketiga, tapi dampaknya cukup baik, jadi tidak tebal-tebal atau lemes lagi separuh badannya. Jadi tanda-tanda ke arah stroke-nya sudah mulai mengikis, tetapi masih saya pantau terus, minimal saya sampaikan coba 6 bulan nanti, sehingga mudah, karena ini bukan belum sampai stroke sungguh ya, baru gejala awal saja, dan itu dampak dari COVID-nya, sehingga saya butuh pantau selama saya sampaikan 6 bulan nanti, mudah-mudahan darahnya sudah, kita cek darahnya sudah, pembukanya sudah menjadi normal, tidak terlalu tinggi. Dan kalau dilihat dari komorbiditasnya serta faktor risiko stroke-nya, ya, komorbiditas itu penyakit imbuhan atau penyakit penyerta ya. Pada stroke yang paling banyak itu adalah dia ada hipertensi, ada dislipidemia atau kolesterol lemak gitu ya, ada diabetes, ada sakit jantung di pembuluh darah koroner atau fibrilasi atrium ya. Jadi jantung juga itu. Ada juga yang stroke sebelumnya, stroke atau TIA. TIA itu transient ischemic attack atau stroke kecil. Itu kalau sebelumnya sudah ada stroke kemudian kena COVID, itu mudah kena stroke ulang. Nah, atau mereka yang punya tumor atau kanker, karena sistem ketahanan tubuhnya kan untuk orang penderita kanker juga menurun. Jadi apalagi stroke COVID yang mempunyai komorbiditas atau penyakit penyerta ini, nah itu mudah sekali kemudian menjadi stroke di samping COVID-nya. Kasih beberapa slide lagi, yuk 2-3 slide lagi mau. Slide selanjutnya ya. Jadi sekali lagi secara umum, secara keseluruhan, jadi COVID-19 itu berpotensi menjadi faktor presipitasi atau menjadi faktor pemicu untuk terjadinya stroke
iskemik atau stroke sumbatan. Ya, jenisnya stroke sumbatan oleh COVID, bukan stroke yang perdarahan. Karena mengapa menjadi stroke sumbatan? Karena itu tadi mekanismenya. COVID itu sendiri mengganggu sistem koagulasi atau sistem pembukaan darah. Dibandingkan dengan infeksi saluran nafas klasik yang lain. Lah kalau infeksi saluran nafas karena influenza biasa, karena flu burung, flu babi, flu Singapura, flu lain-lain kok tidak mengakibatkan begitu, sedangkan COVID kok mengakibatkan begitu. Nah itu tadi istimewanya COVID ini atau corona ini karena dia mengganggu sistem koagulasi. Kalau yang lainnya tidak begitu. Itulah, Masya Allah, ya sesungguhnya dialah sebaik-baik pencipta itu, ya. Tapi kita harus terus yakin bahwa tidak ada yang sia-sia yang dibuat oleh Allah. Kita saja yang mungkin belum bisa sepenuhnya paham, ya. Terus bina hubungan yang baik dengan Allah, terus bina husnudon kita kepada Allah, ya. Ini tingkat kematian kasus yang kena COVID kemudian kena stroke tinggi sekali, hampir separuhnya. Kalau sudah COVID kena stroke, aduh, 44,2%. Itu lebih tinggi dari tingkat kematian pada stroke pada orang biasa. Stroke pada orang biasa itu mungkin sekitar 20% yang meninggal. Tapi kalau COVID kena stroke, hampir 50% itu. 2 yang kena, 1 meninggal, 10 yang kena, 5 meninggal gitu ya. Begitu, yuk slide selanjutnya. Nah, itu semua pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin diklarifikasi atau ingin ditanyakan, didiskusikan, monggo dikonsultasikan, monggo. Masih ada waktu, nggih, Mbak Ratna. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Wahyuliati atas pemaparan materinya. Sangat menarik, Ibu. Tentu bagaimana harus kita memaintain diri kita sehingga terhindar dari COVID dan juga terhindar dari stroke. Baik, Bapak Ibu, berikutnya kita masuki ruang tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskannya di kolom chat atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Baik, Dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Saya bacakan terlebih dahulu dari Ibu Anissa, ya, Ibu Anissa. Assalamualaikum Dokter, izin bertanya. Jika ada pasien COVID positif dengan comorbid stroke disertai diabetes dan hipertensi dengan gejala ringan dan saturasi masih baik, apakah perlu atau wajib diberi antivirus? Posisi pasien di luar Jawa dan ketersediaan obat antivirus ini agak sulit, atau ada obat-obat lain yang bisa ditambahkan sebagai terapi, Dok? Terima kasih. Injih, Ibu Anissa Anindita Latifah, ya. Jadi pertanyaannya, jika ada pasien COVID masih positif, dia juga ada stroke, ya otomatis untuk paket standar terapi untuk COVID memang diberikan obat-obat antivirus. Meskipun kita tahu, Ibu Anissa, bahwa jangankan di luar Jawa, di Jogja dan di Jawa itu sendiri, itu juga ketersediaannya terbatas. Ya. Kalau misalnya tidak ada, ya kita berpikir untuk tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Karena sesungguhnya virus itu sendiri ya tidak bisa sepenuhnya ya atau majas banget dengan menggunakan antivirus. Yang paling utama adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Ya, asal kita bisa bertahan dengan memperbaiki gejala-gejala yang lain, misalnya demamnya, peradangannya, tidak suka makan dan tidak suka minumnya, kemudian
kita tetap supply sampai kemudian pasien tersebut bertahan dan kemudian meningkat sistem kekebalan tubuhnya, insya Allah bisa melawan virus itu. Karena virus itu sendiri tidak bisa selamanya. Dia punya waktu hidup tertentu. Ya, biasanya sekitar 14 hari, asal 14 hari bertahan, nah itu sudah bablas baik gitu. Begitu Bu Anissa pertanyaannya. Jadi sekali lagi standar terapi untuk COVID-nya tetap harus diberikan. Kalau ada, ya, atau seperti malih ini juga segala sesuatu terbatas. Mekaten Ibu, mudah-mudahan cukup bisa menjawab, ya. Jadi tidak ada rotan akar pun jadi, itu tadi yang saya sampaikan, ya. Tetap dijaga. Misalnya ada bisa lewat infus makanan minumnya lewat infus, monggo. Ya, dan yang paling utama terus berdoa mohon kepada yang membuat COVID itu siapa, ya. Kemudian kita terus gondelan sama Allah untuk memberikan yang terbaik apapun yang terjadi. Kita yakin husnudzon bahwa yang diberikan Allah pada kita tidak ada yang sia-sia dan pasti itu yang terbaik. Monggo pertanyaannya. Konten lagi, Mas Abdul. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian? Saya persilahkan. Bisa langsung menuliskannya di kolom chat atau bisa langsung membuka mikrofonnya. Monggo, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan. Ini mungkin ada pertanyaan, Dok, lebih umum tapi pertanyaannya. Bagaimana Ya, sebetulnya menjaga agar kita tidak terkena stroke, Dok? Iya. Untuk menjaga kita agar tidak terkena stroke, itu kan kita harus mengenali faktor risiko stroke. Faktor risiko stroke itu ada dua, ya, dua golongan. Satu yang bisa dimodifikasi atau ditangani, satu yang tidak bisa dimodifikasi atau ditangani. Kita yang mengenal yang tidak bisa ditangani dulu adalah umur. Umur itu menjadi faktor risiko stroke. Karena dengan umur semakin sepuh itu juga pembuluh darah menjadi semakin kaku, semakin menyempit karena kisut, ya. Kemudian juga faktor keturunan. Nah, keturunannya genetiknya ada yang sakit stroke, nah itu tidak bisa dimodifikasi. Nah, kita bisa bergerak di faktor risiko yang bisa dimodifikasi, yaitu kencing manis, darah tinggi, kurang olahraga, lemak tinggi, itu bisa ditangani. Kalau punya darah tinggi, ya gunakanlah obat antihipertensi secara rutin. Kalau kencing manis, kendalikan kencing manisnya. Kurang olahraga, berolahragalah. Lemak, jangan makan-makan yang terlalu banyak lemak, terutama lemak jenuh ya dari hewan. Kalau lemak tumbuhan masih cukup familiar untuk tubuh kita. Kira-kira itu. Kalau faktor risiko yang bisa kita modifikasi atau kita ngawekani itu tadi kita kendalikan, kemudian berdoa, nah sudah selesai. Tapi kalau urusan umur, nah itu sudah beda lagi. Ya. Baik, terima kasih dokter. Berikutnya dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Helda dari PWA NTT. Nah, adakah jenis makanan yang bisa meningkatkan kandungan oksigen darah? Kok saya belum mengenal ya, mungkin karena keterbatasan ilmu saya. Kalau oksigen darah tidak ada ya. Tetapi kalau meningkatkan HB, di mana HB itu akan membantu mengambilkan oksigen, itu ada, Bu Helda, ya. Jadi meningkatkan HB itu bagaimana caranya? HB itu kan hemoglobin. Hem itu adalah zat besi, globin itu protein. Zat besinya itu kita ambil dari hijau daun, globin atau proteinnya itu kita ambil dari protein hewani maupun nabati. Protein nabati atau tumbuh-tumbuhan misalnya kedelai, kacang-kacangan, kemudian kelapa, itu adalah ada proteinnya, ya. Tempe, tahu itu. Kalau yang dari protein dari hewan, contohnya ya ikan, kemudian daging,
kemudian telur itu mengandung protein. Kalau kita makan ada hijau daun, ya misalnya sayur bayam misalnya dengan tempe misalnya, berarti kan nanti akan menjadi hemoglobin. Kalau HB kita tinggi, berarti yang akan menangkap oksigen kan banyak, karena tidak ada makanan yang ngeterke oksigen, mengantar oksigen secara langsung tidak ada, karena oksigen itu akan ditangkap oleh HB. Berarti kita harus membuat penangkap oksigen itu yang banyak, HB-nya dinaikkan. Mekaten? Kalau kok larang-larang pakai ikan, pakai daging, pakai telur, ya dengan protein yang nabati, yang tempe, tahu kan juga bisa. Ya. Dan himnya atau hijau daun yang dengan HB-nya itu yang apa? Himnya itu bisa ditangkap juga. Sekali lagi, hemoglobin. Hemoglobin itu zat besi didapat dari hijau daun. Globin itu protein didapat dari ikan, tempe, tahu, telur itu tadi. Sehingga him dari hijau daun ditambah globin dari protein hewani nabati menjadi HB. HB itu akan bertugas menangkap oksigen. Jadi makanan langsung mengantar oksigen tidak ada. Tetapi kita membuat armada pengangkut oksigen yang banyak. Kalau HB kita rendah, anemia misalnya, pucat, lah kan tidak bisa mengangkat HB. Orang yang pucat gampang capek, gampang sesek. Mengapa? Karena oksigennya kurang, penangkap HB-nya kurang. Ini sekaligus menjawab kalau ada yang pertanyaan tuh HB itu. Baik. Terima kasih, dokter. Jelas ya, Bu. Berikutnya, dokter. Ya. Begitu nggih, Bu Helda. Mas, makasih. Ya. Baik. Berikutnya, dokter. Ini ada pertanyaan dari Bapak Sumaryanto. Untuk pasien yang sudah sembuh stroke lalu kena COVID, apakah harus periksa ke dokter spesialis saraf, dok? Masih termute, dok? Masih unmute, Mbak. Ya, maaf. Oh, Ya. Kalau sudah sembuh stroke-nya, kemudian kena COVID, ingat ya, stroke itu tidak berdiri sendiri. Tapi stroke itu biasanya merupakan komplikasi dari darah tinggi, kencing manis, lemak, umur yang sepuh. Ya, itu tadi. Jadi, atau sakit jantung. Kalau dilihat dari pemberi dampaknya itu, misalnya darah tinggi tok saja, atau kencing manis tok saja, itu ada sudah harus pengobatan seumur hidup. Apalagi sudah menjadi pernah stroke atau menyumbat. Sehingga biasanya penderita stroke itu saja tidak usah kena COVID, itu sudah harus menjalani kontrol setiap bulan. Supaya apa? Berarti aku stroke ra iso mari. Bisa mari, bisa sembuh. Tetapi supaya terkontrol tetap sembuh, itu apa namanya? Harus kontrol. Karena supaya tidak kena stroke ulang. Orang yang sudah pernah kena stroke, baik itu sumbatan maupun perdarahan, itu mudah untuk kembali kena stroke ulang. Dan stroke ulang biasanya lebih berat daripada stroke yang awal. Stroke kedua lebih berat daripada stroke pertama. Stroke ketiga lebih berat daripada stroke kedua. Jadi bisa dibayangkan, bukan saya berarti mengatakan bahwa orang stroke itu tidak bisa sembuh total, bisa sembuh total. Tetapi untuk menjaga supaya tidak kena stroke ulang ini, tetap diusahakan kontrol. Nanti dosis pun akan menurun. Dan kontrolnya kalau pakai BPJS itu juga ditanggung dengan obat-obatan yang murah. Daripada nanti kena stroke ulang lebih berat, nanti gelo dipemburi. Ya, mendingan tetap kontrol. Demikian. Apakah baik, terima kasih, dokter. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Zikrina Rahmi. Nah,
ingin bertanya dokter, terkait obat yang belakangan ini mulai banyak yang cari, pramipexol, Cifrol, Triathlon, dan lain sebagainya, apakah ada hubungannya dengan COVID, dok? Pramipexol, Cifrol, Triathlon, apakah ada hubungannya? Enggak, jadi kalau obat-obat yang obat-obat COVID itu sendiri, antiviral itu sendiri lagi. Nah, tetapi obat-obat yang penyertanya itu ya memang ya ini karena hal baru belum sepenuhnya penelitian secara ini semua itu lagi podong grambyang, tapi insya Allah semakin ke depan juga semakin terbuka atau terkuak. Misalnya Cifrol, ternyata dia COVID-nya itu menimbulkan gangguan ingatan. Tadi kan ada toh gejala-gejala COVID yang dampak neurologis, ya itu bisa saja karena ada menjadi linglung atau menjadi stroke itu jadi tidak secara langsung berhubungan. Sedangkan yang secara langsung berhubungan dengan COVID itu ya antivirusnya itu sendiri, tingkatkan sistem imunnya itu sendiri. Ya, baik secara alami maupun dengan menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan sistem imun itu. Ya, kalau secara alami bagaimana? Ya makan minum yang bagus, hati yang gembira, terus berzikir begitu. Ya, jadi secara spiritual maupun secara fisiologis bisa berbagai jalan untuk meningkatkan sistem imun. Begitu, nggih. Bu Zikrina yang secara langsung itu tadi obat antivirusnya, ya. Monggo. Baik, ya, terima kasih dokter. Berikutnya dokter ada pertanyaan dari Pak Ngatijo dari SD Muhammadiyah Siraman Gunung Kidul. Ini kalau punya darah tinggi, sudah minum obat darah tinggi, apakah cara lain untuk menekan percepatan hipertensi selain obat? Khawatir obatnya berpengaruh ke ginjal. Kalau obat darah tinggi itu tidak cuma beli sendiri terus gitu, tetapi kontrol ke dokter, nanti dokter akan menyesuaikan ya dosisnya. Jadi jangan aku obat iki aku tuku terus ora salu rumah sakit ora saya kontrol, tidak. Nanti akan dinaik turunkan, kemudian masih kodal atau tidak dengan obat itu akan dikombinasi dan sebagainya. Ya, jadi penyesuaian dosis, pergantian obat. Antihipertensi itu sendiri kan banyak macamnya. Ada amlodipin, ada kandesartan, ada imbesartan, ada valsartan, macam-macam ya. Kemudian cara lain untuk menekan yaitu tadi cara lain rileks supaya tidak makin menyempit pembuluh darahnya. Ya. Kemudian kalau mengenai umur kan nggak bisa ditahan ya. Jadi rileks, tidak gerusa-gerusu, tidak kemerungsung, tidak makan makanan yang mempercepat hipertensinya seperti alkohol, merokok dihilangi, kemudian tidak yang asin-asin, tidak lemak tinggi, kemudian perilakunya banyak olahraga. Begitu Pak Ngatijo untuk menekan percepatan hipertensi atau bahkan mengendalikan untuk tetap normal tensinya. Mekaten, Mas Abdul. Terima kasih dokter. Monggo Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan terakhir mungkin. Satu pertanyaan terakhir jika masih ada. Dari Pak Isnawan ini Ibu. Seorang yang HB-nya rendah tidak diperbolehkan untuk donor darah. Apa hubungan antara HB rendah dengan darah, dok? Apa hubungannya HB rendah dengan darah? Ya, darah itu terdiri dari cairannya dan sel-sel darahnya. Jadi seperti koyo cendol gitu, ya, cairan pembawa darahnya dan sel-sel eritrosit atau sel darah merah. Dan pada sel darah merah itu mengandung hemoglobin. Ya. Jadi HB rendah itu berarti kualitas darahnya tidak bagus.
Ya, kalau kualitas darahnya tidak bagus, diberikan kepada orang juga kurang memberikan manfaat. Selain itu, kalau dia sendiri sudah kekurangan HB untuk mengambil oksigen saja, kan tadi tugasnya HB menangkap oksigen, toh. Untuk menangkap oksigen untuk dirinya sendiri aja pasukannya kurang, kok didonorkan, kan membahayakan si orang tersebut sendiri. Logikanya kan demikian. Ya, seorang yang HB yang rendah tidak diperbolehkan untuk donor darah itu karena itu tadi dia sendiri punya armada atau si HB itu tadi kurang kok untuk menangkap oksigen untuk dirinya sendiri kurang kok. Makanya akan membahayakan, jadi tidak boleh didonorkan. Kalaupun didonorkan, kan kualitas darahnya tidak bagus. Ya gitu loh. Terus kalau ini pertanyaan Pak Isnawan yang lanjutannya, apa hubungannya HB rendah dengan darah? Nah itu tadi, kalau HB-nya rendah, berarti kualitas darahnya kan kurang bagus. Karena darah itu tersendiri dari cairan darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah itu tadi yang ada HB-nya itu. Nah, kalau HB-nya rendah, sel-selnya itu juga tidak cukup mengandung HB, berarti kualitas darah secara keseluruhan kan kurang baik. Itulah hubungannya HB dengan darah. Kalau HB-nya rendah, ya darahnya tidak bagus. Ya Bu, ya matur nuwun. Ya matur nuwun. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Tri Wahyuliati atas materi dan juga jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini, Dok. Sangat menarik tentu pembahasan kita malam hari ini. Yang penting Bapak Ibu sekalian perlu kita juga menahan atau dalam artian mengontrol jika memang kita sudah memiliki riwayat-riwayat penyakit-penyakit seperti stroke, darah tinggi, dan lain sebagainya itu. Perlu juga kita untuk mengontrol penyakit kita. Dan juga yang belum terkena, mari kita sama-sama untuk mencegah jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit tersebut. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir marilah kita tutup kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada matur nuwun Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami juga selalu berdoa Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, sekarang sedang isoman. Semoga segera disembuhkan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu.